gelar bicara kami yaitu COVID-19. Perkenalkan, nama saya Jessica Manafe dari kelas 10I. Saya akan membahas tentang cara penularan virus corona. Perkenalkan, nama saya Leonie Gabriela Alexandra Palatesi. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana awal mula virus corona muncul di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jailin Jakwalentali. Saya akan menjelaskan tentang pencegahan virus corona. Perkenalkan, nama saya Julun Rufula Mauk. Saya akan membacakan tingkat kematian yang disebabkan oleh virus corona di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kade Indira Miriani. Saya akan menjelaskan cara berkembang biak virus corona Masuk ke Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, tepatnya hari Senin, nama Indonesia masuk dalam negara yang terjangkit virus corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan, virus corona Wuhan telah menjangkit 2 warga Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kedua orang tersebut merupakan seorang ibu yang berumur 64 tahun dan anaknya yang berumur 31 tahun. Mereka sempat berkontak dengan warga Jepang yang mengidap positif corona. Warga Jepang yang terdeteksi COVID-19 tersebut di Malaysia setelah dia meninggalkan Indonesia dan mulai menyebar ke orang-orang sekitar hingga sekarang. Cara penyebaran virus COVID-19, proses penularan. Melansir situs resmi WHO, dijelaskan beberapa kemungkinan proses penularan SARS-CoV-2 termaksud melalui kontak, tetesan, udara vomit, facial oral, darah ibu ke anak, dan penularan dari hewan ke manusia. Lantas apa saja metode transmisi virus corona ini? Pertama, kontak dan transmisi tetesan. Penularan virus corona dapat terjadi melalui kontak langsung, tidak langsung, atau dekat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi yang terinfeksi seperti air liur dan sekresi pernapasan atau tetesan pernapasan mereka. Air liur atau tetesan pernapasan ini dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Penularan tetesan pernapasan dapat terjadi ketika seorang berada dalam kontak dekat atau kurang lebih 1 meter dengan orang yang terinfeksi. Yang kedua, transmisi melalui udara. Penularan melalui udara didefinisikan sebagai penyebaran melalui inti tetesan atau aerosol yang tetap menular ketika melayang di udara dalam jarak dan waktu yang lama. Penularan virus melalui udara dapat terjadi selama prosedur medis yang menghasilkan aerosol. Dengan demikian, orang yang rentan dapat menghirup aerosol dan bisa terinfeksi jika aerosol mengandung virus dengan jumlah cukup untuk menyebabkan infeksi di tubuh penerima. Ketiga, transmisi vomit. Sekresi pernapasan atau tetesan yang dikeluarkan oleh individu yang terinfeksi dapat mencemari permukaan benda, menciptakan vomites atau permukaan yang terkontaminasi. Penularan juga dapat terjadi secara tidak langsung dengan menyentuh permukaan di lingkungan terdekat atau benda yang terkontaminasi oleh virus dari orang yang terinfeksi seperti stetoskop atau termometer yang diikuti dengan menyentuh mulut, hidung, atau mata. Yang keempat, metode transmisi lainnya. RNA virus corona juga telah terdeteksi dalam sampel biologis lainnya, termasuk urin atau feses yang dari beberapa pasien. Sebuah studi menemukan adanya virus corona dalam urin 1 pasien, namun saat ini belum ada laporan yang diterbitkan dalam transmisi SARS-CoV. Yang kelima, hewan. Bukti sampai saat ini menunjukkan bahwa virus corona paling dekat hubungannya dengan beta coronavirus yang dikenal pada kelelawar. Bukti terkini menunjukkan bahwa manusia yang terinfeksi virus corona dapat menginfeksi mamalia lain, termasuk anjing, kucing, dan mink yang dibudidayakan. Namun, masih banyak belum jelas apakah mamalia yang terinfeksi ini memiliki risiko signifikan untuk penularan ke manusia. Yang keenam,
transmisi benda. Cara lain untuk tertular virus corona baru adalah Anda menyentuh permukaan tempat seseorang yang terkena virus, bentuk atau bersin. Anda mungkin menyentuh meja atau gagang pintu yang terkontaminasi, lalu menyentuh hidung, mulut, atau mata Anda. Virus dapat hidup di permukaan seperti plastik dan baja, tahan karat selama 2 hingga 3 hari. Untuk menghindar hal ini, bersihkan dan desinfeksi semua meja dapur, knob, dan permukaan lainnya yang Anda dan keluarga sentuh beberapa kali sehari. Pencegahan penyebaran virus corona. Yang pertama, selalu menjaga jarak dengan orang lain sekiranya 1 meter. Yang kedua, menggunakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan, atau jika pembatasan fisik tidak memungkinkan. Yang ketiga, mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, mengikuti vaksinisasi virus corona. Yang kelima, makan makanan bergizi dan berprotein tinggi. Virus akan berkembang biak dengan cara memperbanyak diri di dalam sel inang. Untuk berkembang biak, virus akan memerlukan sel hidup. Sel hidup bisa seperti sel manusia, hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme. Di sisi lain, virus tidak memiliki kapasitas untuk secara independen membaca dan bertindak berdasarkan informasi yang terkandung dalam asam nukleat. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Virus corona bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 6 Agustus 2021 adalah 3.568.331 orang dengan jumlah kematian 102.375 orang. Tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 sekitar 2,9%. Jika dilihat dari presentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia lebih dari 60 tahun memiliki presentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 53,1% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 46,9% sisanya adalah perempuan. Oleh karena itu, untuk menghindari terkenanya virus corona, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah agar kita tidak terjangkit virus corona. Ini mungkin sekian dari kelompok kami tentang virus corona. Terima kasih.